Well, hola people, konnichiwa, back again bersama saya Alvin di channelnya Kudetek, Kurang Update Teknologi. Dan di video kali ini kita akan nge-review sebuah monitor yang kalau kita lihat di kelasnya, di serinya, di tipenya itu paling murah di antara para pesaingnya, di antara brand-brand yang lain lah, brand-brand sebelah. Kita akan nge-review sebuah monitor dari Acer, yaitu Acer Nitro VG252Q. Kalau kita lihat, ini tuh monitor pertama yang paling kenceng yang pernah kita review. Paling kenceng dalam artian refresh rate-nya kenceng banget, yaitu 280 Hz. Nah, di kelasnya 280 Hz itu paling murah, Pak. Makanya menarik banget buat kita bahas. Ya, emang ada sih seri yang 240 Hz, tapi itu yang Acer Nitro VG252QX. Kalau yang kita review ini yang belakangnya QZ yang 280 Hz. Jadi penasaran kan, kira-kira mataku ini yang biasa ngelihat 165 Hz ini ada perubahan nggak sih setelah kita nge-review yang 280 Hz atau kita ngetes yang 280 Hz. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ulas, langsung aja kita bahas, langsung aja kita review. Ini dia Acer Nitro VG252Q. Let's go kita bahas. Dari segi desain, walaupun ini model tahun 2019, tampilan panel depan tetap sedap dipandang kok bre. Ya layaknya monitor gaming kekinian dengan 3 sisi bezel yang super tipis alias bezel-less. Bezelnya ini bener-bener tipis bre, nggak sampai 2 mm lah. Ini baru true disebut panel bezel-less karena emang setipis itu. Tapi sesungguhnya aksen merah di kakinya sih yang bikin kesan gaming di monitor ini lebih berasa, karena buat sisi belakang nggak terlalu mencolok kayak monitor gaming lain yang biasanya punya garis-garis tegas atau sudut-sudut tajam disertai lampu RGB kelap-kelip. Lagian RGB di belakang monitor tuh kayak nggak guna gitu. Di Acer Nitro VG252Q ini ada sih garis-garis tegas, tapi nggak cuma memberi kesan estetik bre. Garis-garis tegas yang ngebentuk segitiga ini berfungsi juga sebagai pembuangan panas. Area grillnya cukup lebar sih, wajar bre, karena panel ini kan high performance 280 Hz refresh rate cuy. Masih di sisi belakang, di area face mount ada emboss ngebentuk huruf V. Kurang paham sih maknanya apa. Mungkin sebagai logo dari tipe VG, atau mungkin titipan dari Riot yang nampilin kampanye terselubung buat Valorant. Kita nggak tahu. BTW, controller OSD di sini masih perpaduan joystick dan tombol cetak-cetuk bre. Kenapa ya nggak single joystick aja? Kan tampilannya bakal lebih clean gitu. Terus emboss brand Acer yang cukup besar di pojok kiri atas juga kesannya too much nggak sih? Kan di bezel depan udah ada tuh. Kayaknya cukup deh di situ aja emboss brandingnya. Ya terserah dia sih. Nah, buat kakinya ini sebenarnya cakep bre. Model V, tapi nggak terlalu makan tempat. Aksen merah marunnya juga nice banget dipadukan hitam doff dan sedikit hitam glossy. Tapi buat ergonya minim bre, cuma bisa tilting doang, minus 5 derajat ke bawah dan 20 derajat ke atas. Ya buat kalian yang mau full ergo, ya harus pasang third party stand bre. Kabel manajemen di stand ini juga nihil. Untungnya percolokan udah hadap ke bawah semua, jadi nggak mentok ke tembok tuh. Meliputi port power di kiri, terus ada 2 buah port HDMI 2.0, 1 display port 1.2 dan 1 port audio out. Dan soal spesifikasi, panel monitor ini merupakan panel IPS flat berukuran 24,5 inci yang digenepin jadi 25 inci lah. Makanya dikasih nama tipe Acer Nitro VG252Q. Tapi Q di akhir tipe ternyata bukan Quad HD bre, karena resolusi panel ini masih Full HD 1920x1080p. Dengan panel IPS, rasio kontrasnya diklaim di 1:1000 dan buat maksimum brightness-nya diklaim up to 400 nits. Buat refresh rate monitor ini sangat tinggi yang udah kita sebutin tadi, up to 280 Hz refresh rate yang cuma bisa dijalankan via DisplayPort. Kalau kalian maksa pakai HDMI yang mentok di 240 Hz aja, response time panel ini juga super kenceng. Diklaim bisa nyentuh up to 0,5 millisecond, yang berarti monitor ini bener-bener diciptakan buat game-game FPS bre. Nah, biar makin nyaman experience in game-nya, monitor ini juga udah support fitur FreeSync Premium yang bakal meminimalisir kejadian screen tearing dan screen stuttering tanpa menambah input lag layaknya fitur V-Sync atau vertical sync. Buat pengetesan ghostingnya, kita lakukan UFO test dengan memanfaatkan fitur VRB dari Acer. VRB sendiri artinya Visual Response Boost, yang bisa ngurangin blur dan efek ghosting sehingga bisa membuat gambar lebih jelas, tapi ngorbanin kecerahan bre. Di monitor ini ada 3 preset, yaitu off, normal, dan extreme. Dari penglihatan mataku pribadi, dan kita juga bakal show ke kalian,
hasilnya malah preset off paling best di antara preset lain. Lihat aja UFO-nya, terlihat paling clear dan nggak seblur preset lain. Dan juga nggak kelihatan ekor UFO-nya, yang artinya minim ghosting. Preset normal dan ekstrim emang minim ghosting juga, tapi tingkat kecerahan atau brightness-nya di preset off lebih nyaman di mataku pribadi. Mungkin tiap orang beda-beda ya tingkat kecerahan atau brightness-nya. Dan sekarang kita lanjut ngomongin data color-nya, bre. Seperti biasa kita tes pakai alat Spider X Elite yang kita punya. Dan kondisi monitor udah di reset ya. Secara default, color temperaturnya di warm dan color space-nya standar. Hasilnya punya cangkupan gamut sRGB mendekati sempurna di 98%. Sedangkan untuk gamut P3-nya standar aja di kisaran 79%. Data selanjutnya mengenai brightness, bre. Minimum brightness-nya masih terlalu terang, bre, di angka 71 nits. Sedangkan maksimum brightness-nya masih jauh dari klaim Acer yang katanya up to 400 nits. Rasio kontras masih di bawah standar panel IPS nih. Dan buat white point jelas banget panel ini sangat membiru. Terlihat di color akurasinya warna biru 1F yang off sendirian. Di OSD ini ada cukup banyak opsi color space, tapi saya tes beberapa aja, bre. Contohnya di color space sRGB ini. Cukup aneh sih, gamut space-nya malah di bawah color space standar. Kalau data brightness, kontras, dan white point-nya 11-12 lah. Begitupun buat hasil color akurasinya. Warna biru 1F-nya masih miss sendirian. Di color space selanjutnya yaitu DCI, ini menarik, bre. Color gamutnya mendekati color space standar, tapi punya white point yang cenderung menguning. Cuma buat rata-rata color akurasinya begitu baik di angka 0,5 delta E. Walaupun warna biru 1F-nya masih sangat jomplang terlihat ya. Di sini ada color space HDR juga, walau jelas ini cuma gimmick, bre. Karena Windows aja tahu kalau monitor ini belum punya sertifikasi HDR apapun. Yang jelas color gamut jadi berantakan, tapi punya maksimum brightness yang begitu terang, mendekati klaim 400 nits dari Acer, bre. Tapi ternyata kita nggak perlu set ke color space HDR buat ngedapetin brightness seterang ini. Tinggal set maksimum brightness-nya ke on, otomatis kita bisa dapat angka maksimum brightness di 393 nits. Dan sekarang kita lakukan full kalibrasi tetap di color space standar sesuai default aja. Targetnya ke 120 nits dengan optimal setting sebagai berikut. Pas kita lakukan display analisis lagi, di color space standar, color gamutnya cuma naik 1% di gamut P3. Sedangkan di tabel berikut, peningkatan signifikannya jelas terlihat dari rasio kontras yang semakin mendekati standar panel IPS. Tapi puncaknya ya di color akurasinya yang semakin akurat, terutama warna biru 1F-nya sekarang udah di angka 3 delta E. Dan terakhir nih, monitor ini punya speaker stereo, bre. Tapi ya gitu ya, powernya cuma 2x2 watt. Udah pasti powernya kurang bertenaga. Mungkin ya, kepakainya tuh kalau lagi istirahatin telinga dari jepitan headset aja sih. Oke, bre, itu dia ulasan dari kita mengenai monitor gamingnya Acer, yaitu Acer Nitro VG252Q yang varian 280Hz. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan aja ya. Kan tadi di awal video kita bilang bahwasanya memang untuk kelasnya yang 280Hz, Acer Nitro VG252Q ini paling murah, bener banget. Karena pas kita cek harga pasarannya itu 3,5 juta. Kalau kita bandingin sama para pesaingnya kayak Philips, Lenovo, terus ada Asus TUF Gaming di angka 4 juta sampai 4.200.000. Menarik banget kan? Dan makanya ini kita review karena menarik banget. Dan kalau pas kita coba sih ya, dari mataku pribadi yang biasa pakai 165Hz terus tiba-tiba pindah ke 280Hz kan kayak 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat gitu peningkatannya dari segi refresh rate. Aku pribadi nggak bisa ngebedain antara 165Hz dan juga 280Hz. Apa karena memang terlalu kenceng kali ya? Mungkin yang bisa ngebedain sih matanya para pro player gitu ya, yang emang biasa main atau tiap hari main game FPS kompetitif kayak Valorant ataupun CSGO atau Apex Legends atau PUBG termasuk FPS kompetitif nggak sih? Ya kira-kira itulah, karena tiap hari mainnya tuh ya game-game FPS kompetitif yang bisa dibilang kenceng gitu kan, baru bisa ngebedain. Apalagi kebanyakan para player e-sport, para player FPS kompetitif itu kebanyakan make monitor gaming yang ukurannya atau screen size-nya tuh 24-25 inci gitu loh. Dan juga kalau dari segi refresh rate 240Hz ke atas. Jadi emang bener-bener 280Hz ini beneran
beneran kenceng banget gitu loh. Yang biasanya pakai 165 Hz mungkin nggak bisa ngebedain kalau kalian bukan pro player gitu ya. Dan kesimpulannya, kalau kita lihat dari harganya 3,5 juta, ini udah dapet sebuah monitor dengan refresh rate yang super kenceng 280 Hz, dan juga ini punya 2x2 watt speaker stereo. Dan kalau kita lihat dari dia punya kaki sih sebenarnya udah oke, udah nice ya. Cuma minusnya ergonnya itu nggak lengkap gitu loh. Mungkin kalau kalian mau ergonya yang lengkap ya beli third party tambahan gitu kan. Tapi untuk kakinya ini nice ya, segitiga gitu ya, dan kecil jadi bisa menambah space di meja kalian gitu loh. Pas aku tes buat main game Apex Legends aja, keyboardku nggak kepentok lah, bisa dibilang pas lah ya. Mouseku juga aman gitu loh. Kalau kita lihat dari segi layarnya sih, karena memang ini kan kenceng banget ya, refresh rate-nya 280 Hz, pastinya kan ada yang namanya ghosting. Tapi tenang aja, karena refresh rate-nya kenceng ditambah response time 0,5 millisecond, pas kita tes untuk UFO-nya itu ternyata pakai fitur VRB-nya aman pak, nggak ada ghosting sama sekali. Ya walaupun refresh rate-nya kenceng banget, terus response time-nya juga kenceng 0,5 millisecond, itu kita bisa ngindari namanya ghosting pas main game FPS kompetitif yang kenceng banget gitu loh. Kira-kira itu dia review atau ulasan dari kita mengenai monitor gaming yang super kencang ini untuk para pro player dengan refresh rate 280 Hz. Dengan harganya 3,5 juta, Acer tuh ngasih apa aja sih? Acer ngasih selalu garansi 3 tahun full panel service dan juga spare part, dan plus atau ditambah garansi 1 tahun ADP atau Accidental Damage Protection. Kalau misalkan monitor kalian kecipratan air jatuh gitu kan, ya jatuhnya garansinya tuh 3 tahun full plus 1 tahun ADP. Jadi kira-kira itu dia review dari kami mengenai monitor Acer Nitro VG252Q. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin, selalu di dalam munculkan konten. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.